Hai, selamat datang di YouTube channel gue. Seperti yang di judulnya, di video kali ini, di segmen kali ini, Cooking with Fatty, gue mau bikin nasi daun jeruk, ayam crispy, sambal bawang. Cara-caranya ada di sini. Bahan-bahannya gampang banget untuk kalian cari, dan bahan-bahannya juga murah meriah. Cara buatnya bisa kalian lihat dan tonton di video ini. Yang pertama, kita membutuhkan nasi putih. Ini gue pakai kurang lebih 3-4 centong. Habis itu yang kedua ada daun jeruknya. Di sini gue pakai 15 helai daun jeruk, dan juga pastinya bawang putih. Gue pakai 5 biji bawang putih. Setelah itu untuk ayam crispy-nya di sini ada ayam. Gue pakai ayam yang dada 2 ini. Kalau kalian gak mau banyak-banyak, kalian bisa kok bikinnya cuman setengah dadanya aja, karena ini 2 dada itu banyak banget. Terus 1 butir telur, bawang putih bubuk, terus habis itu ada bubuk lada hitam, dan pastinya ada garam. Dan ada minyak goreng untuk menggorengnya nanti. Nah, untuk sambalnya ini kalian bisa lihat simple banget, gampang banget. Kita cuma butuhin cabai rawit. Di sini aku pakai 9 biji cabai rawit, terus ada 4 biji cabai keriting dan 1 biji bawang putih. Nah, kita langsung aja untuk buat ayamnya dulu ya. Jadi ayamnya ini kita potong dadu. Kita potong kecil-kecil. Ini potongnya sesuai selera kalian mau kayak gimana. Tapi kalau di video kali ini gue bikinnya itu potong dadu-dadu, gak terlalu besar, gak terlalu kecil. Jadi sesuai selera aja. Terserah kalian mau seberapa besarnya. Nah, kita potong-potong semuanya sampai ayamnya habis. Setelah kita potong-potong, baru kita seasoning. Kita kasih bumbunya. Yang pertama ada bawang putih bubuk, ini kurang lebih 2 sendok makan. Terus habis itu nanti ada si lada hitamnya ini, gue pakai kurang lebih setengah sendok makan. Terus habis itu pastinya garam. Ini kurang lebih setengah sendok makan. Kemudian kita aduk-aduk sampai merata dan sampai tercampur si bumbunya ke si ayamnya. Nah, habis itu kita tunggu sampai kurang lebih 15-20 menit. Selagi kita nunggu si ayamnya ini bumbunya meresap, kita mau bikin si nasi daun jeruknya. Jadi yang pertama ini kita pisahkan dulu daun jeruknya dengan si tulang daunnya, karena kalau misalkan tulang daunnya ikut, itu pasti bakal pahit rasanya. Di sini kalian tinggal ditarik aja batangnya, jadi simple banget. Setelah itu kalau misalkan batangnya udah kita copotin semua, baru kita cincang-cincang. Kita potong sesuai selera kalian. Kalau di sini potongnya gue lumayan tipis, tapi agak besar-besar juga, karena gue lumayan suka dengan teksturnya ini. Jadi kalau misalkan kalian mau yang lebih gak terlalu berasa daunnya, atau gak terlalu besar-besar daunnya, bisa banget nanti kalian tinggal cincang-cincang lagi. Atau ketika lagi ngeiris-iris daunnya ini, irisnya itu tipis banget, jadi nanti daunnya itu gak terlalu besar gitu. Setelah itu kalau misalkan udah daun jeruk, kita langsung iris-iris atau cincang-cincang si bawang putih. Nah, kayak gini. Kita cincang semuanya sampai halus, sampai dia kecil-kecil.
Setelah halus dan merata kita cincang-cincang, barulah kita akan tumis si daun jeruk dan bawang putih cincang ini. Jadi yang pertama kita masukin minyak goreng kurang lebih 2 sendok makan. Setelah itu kita panaskan. Nah, setelah minyak udah panas, baru kita masukin si bawang putih cincang tadi. Kita aduk-aduk sampai harumnya keluar, jangan sampai gosong. Kita aduk-aduk sampai harumnya keluar. Setelah nanti harumnya keluar, kita akan masukkan si daun jeruknya yang tadi. Nah, ini kita masukkan daun jeruk yang tadi, kita tumis sampai dia harum atau sampai dia layu, jangan sampai kegosongan. Nah, setelah itu kita tambahin margarin kurang lebih 2 sendok makan. Kalau sudah terlihat agak layu, baru kita tambahin margarin 2 sendok makan. Kita aduk-aduk lagi, kita tunggu sampai si bawang putih dan daun jeruknya ini layu. Ingat, jangan sampai gosong atau kematangan. Jadi ini metodenya itu bukan kayak nasinya kita campuran ke situ terus kita goreng, enggak. Jadi kita cuma tumis aja si daun jeruk dan bawang putihnya ini. Jangan lupa kita seasoning pakai garam, gula, dan penyedap rasa sedikit. Nah, kita aduk-aduk sampai nanti si bumbunya merata. Setelah itu kita matikan kompor kalau sudah matang. Setelah sudah agak layu dan sudah meresap bumbunya, baru kita matikan si kompornya. Kemudian kita campurkan dengan nasi putih yang masih panas supaya lebih keluar gitu rasanya. Oke. Nah, ini kita masukkan si bawang putih dan daun jeruk yang tadi. Kemudian kita aduk sampai merata. Setelah itu kita kembali lagi ke ayamnya. Jadi ada 3 step untuk bikin ayamnya ini. Jadi aku pakai adonan telur, terus adonan tepung yang basah dan tepung yang kering. Kita masukkan dulu minyaknya dan kita panaskan minyaknya. Terus habis itu yang pertama itu kita masukkan ke adonan kering, kemudian masukkan ke telur. Setelah itu kita masukkan ke adonan yang kering lagi, kemudian adonan basah, dan langsung ke kering lagi supaya lebih crispy. Nah, setelah itu kita baru panaskan, setelah minyaknya udah panas, baru kita masukkan si ayamnya. Kita goreng sampai nanti dia warnanya kecoklatan. Jangan lupa ketika goreng ini kita harus perhatiin, nanti kita bolak-balikin ayamnya supaya tidak gosong. Setelah si ayamnya matang, itu jangan lupa kita tiriskan minyaknya, karena kan kita gorengnya ini pakai minyak banyak, jadi harus ditiriskan supaya minyaknya itu tidak terlalu banyak ketika nanti disajikan. Kita angkat semuanya. Nah, setelah kita goreng ayam ini, kita lanjut ke step terakhir, yaitu nantinya kita akan bikin sambal bawang yang simple banget ini. Jadi untuk
bikin sambalnya ini kita rebus si cabai dan bawang putihnya itu pakai minyak. Jadi minyak dan airnya itu kurang lebih perbandingannya 1:2. Jadi airnya 2, minyaknya tuh 1. Nah, habis itu setelah kita selesai ngerebus, baru kita ulek. Jangan lupa nanti untuk bumbunya itu kita tambahkan garam dan gula pastinya. Kemudian kita ulek, nggak usah terlalu halus karena supaya lebih berasa gitu sambalnya, jadi nggak terlalu halus itu lebih enak. Setelah itu, kalau sambalnya udah jadi, kita tinggal sajikan aja. Disajikannya nasi dengan ayam dan di atasnya dikasih sambal, dan ini dia hasilnya. Ini nikmat banget, ini gampang banget cara buatnya, dan ini juga bisa jadi ide bisnis untuk kalian kalau misalkan mau bikin usaha, karena ini enak banget pastinya.